Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juni kita belajar sebuah tema besar, mengisi gereja kembali. Dan kita akan mengakhiri pada edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026 dengan tema membangun gereja idaman, yang diambil dari firman Tuhan Kitab Roma pasal 15 ayat pertama sampai ke-13. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri, menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah, dan sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama persekutuan kita saat ini kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyongsong firman Tuhan yang akan menyapa dan menerangi hidup kita, sebuah pujian menghantarkan kita, manis kau dengar. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita merendahkan hati untuk mengaturkan doa sebelum kita menerima kebenaran sabda Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Sampai pada saat ini kami bersekutu dengan penuh keselamatan dan sukacita, dan semua semata karena kasih karunia dan kesetiaan-Mu. Kini Bapa, bersama dengan sahabat Petra, kami akan belajar untuk membangun gereja idaman, di mana gereja kembali boleh dihidupkan dan sungguh memenuhi tugas panggilan sebagai tubuh Kristus dan menjadi pewarta keselamatan-Mu. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus membuka, menerangi hati, pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Terlebih bagi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah, biarlah hanya karena kemurahan dan kasih karunia-Mu Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini membangun gereja idaman. Bersama kita akan mendengar bacaan firman dari kitab Roma pasal 15 ayat pertama sampai 13 di dalam satu judul perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Demikian sabda Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, seperti apa gereja idaman itu? Apakah sebuah gereja dengan bangunan megah dan fasilitas yang mewah? Apakah gereja yang mampu mendatangkan pengkhotbah-pengkhotbah kelas dunia atau para selebritis Kristen? Apakah gereja yang memiliki program-program menarik, populer? Ternyata penampilan bukanlah ukurannya. Ukuran gereja idaman adalah sebuah kesatuan dan persekutuan yang terwujud dalam semangat kehidupan keluarga. Mari kita lihat beberapa ciri-ciri khas gereja idaman. Pertama, mendukung para pelayan jemaat. Bahkan pemimpin besar seperti Musa pada akhirnya bisa terjatuh dalam dosa.
karena orang-orang yang dilayani dan dipimpinnya tidak menunjukkan dukungannya dan malah terus-menerus bersungut-sungut. Demikian para pemimpin gereja ataupun majelis gereja, pengurus komisi ataupun wilayah juga memerlukan dukungan kita. Mereka perlu doa kita. Mereka perlu bantuan kita dan tidak segan menegur ketika berbuat kesalahan. Ini jugalah yang Paulus sarankan di dalam surat Korintus, yaitu disampaikan, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Dukungan itu penting, bukan sebuah kritik ataupun penilaian, lebih-lebih penghakiman. Kedua, memiliki jiwa membangun. Gereja tidak memerlukan orang-orang yang hanya bisa mengkritik, mencela, atau kemudian malah berpindah gereja. Gereja idaman adalah justru jemaat yang mau bertahan karena sadar bahwa kehadiran dan partisipasinya adalah bagian dari solusi. Orang-orang yang mampu mengidentifikasi atau mengenali masalah dan mengatasinya agar pelayanannya menjadi semakin berkembang dan bukan hanya sekedar mencari kesalahan, apalagi mengumbar keburukan. Orang-orang yang melakukan seperti apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Inilah ciri kedua. Sedangkan yang ketiga, untuk membangun gereja idaman didasari tidak egois. Karena apa jadinya jika orang-orang yang terlibat dalam gereja hanya memikirkan dan mengutamakan kepentingan masing-masing? Gereja tidak akan mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Justru gereja akan menjadi terpecah belah dan tidak memiliki kesatuan. Inilah mengapa gereja membutuhkan orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan yang dirancang Tuhan melalui gerejanya. Seperti kata Yesus dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, meninggalkan segala keegoisan diri. Keempat, tanda gereja idaman adalah keramahan. Karena keramahan membuat orang lain merasa dikenal dan membuat diri merasa diterima. Apa yang selama ini kita lakukan bila ternyata ada jemaat baru yang kita kenal? Apakah didiamkan saja? Atau kita sapa dan kita sambut dengan baik? Gereja idaman adalah gereja yang mencerminkan kasih dalam setiap tindakan melalui orang-orang di sekitarnya. Karena dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Keramahan menjadi tanda nyata gereja idaman. Kelima, gereja idaman akan memiliki kemurahan hati. Karakter ini tidak hanya menunjuk pada harta atau materi saja, namun juga segala sesuatu yang dapat dibagikan dan diberikan bagi kepentingan gereja. Gereja memerlukan orang-orang yang mau dengan rela mengambil partisipasi dan peran, memberikan tenaga, waktu, uang, pikiran, ataupun talenta bagi kepentingan pelayanan jemaat. Dan yang terakhir, yang keenam, gereja yang idaman adalah cinta keluarga.
Karena jangan sampai aktif dalam pelayanan di gereja malah menimbulkan masalah di dalam keluarga, atau malah menjadi tempat pelarian dari persoalan-persoalan rumah tangga. Tidak ada batu sandungan yang lebih besar bagi gereja selain para pelayan yang keluarganya malah justru berantakan karena kesibukan pelayanan. Pembagian waktu bagi keluarga dan pelayanan harus dijaga tetap seimbang dan saling menopang. Ingat, mini eklesiai atau domestik eklesiai, bahwa gereja sejati, gereja terkecil, gereja nyata dimulai dari keluarga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka gereja idaman harusnya menjadi tempat yang tidak pernah membuat bosan dan malah membuat kita semakin rindu untuk berkumpul, rindu untuk bertemu dengan Tuhan kita, rindu bertemu juga dengan saudara-saudara seiman kita. Gereja maka seharusnya seperti keluarga, tempat kita berani berbagi tanpa rasa takut, berani saling menerima tanpa takut untuk dihakimi. Kalau ada pun jemaat yang melakukan kesalahan, jemaat memang ditegur tetapi dengan kasih, bukan dipergunjingkan apalagi dipermalukan. Kalau ada jemaat yang jatuh, maka yang lain mengangkatnya supaya ia bangkit, bukan malah mengungkit-ungkit kegagalannya sehingga ia malah semakin terpuruk. Bahkan kalau ada jemaat menghilang, seharusnya kita merasa ada yang kurang dan kita mau untuk mencarinya, bukan membiarkannya hingga ia semakin terhilang dan tersesat. Bukankah itu juga yang selama ini kita lakukan di dalam keluarga? Keluarga kita, keluarga sejati dicerminkan juga dalam kehidupan gerejawi. Karena itulah gereja idaman yang diperkenan oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Mari kembali kita renungkan dan resapi. Sebuah pujian menghantarkan kita melayani dengan hati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami bersukacita atas sabdamu. Kami sungguh merasa terpanggil untuk menjadi bagian keluarga Allah, sehingga kami boleh mewujudkan gereja idaman yang sungguh hadir untuk memulihkan dan menyatakan belas kasih kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi dunia yang di bawah bayang-bayang perpecahan, peperangan, dan persaingan. Pulihkanlah dunia oleh belas kasihan-Mu, supaya kami boleh bersama-sama mencari kehendak Allah. Demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari bencana, perpecahan, tetapi Bapa, Engkau urapi pemimpin bangsa kami, supaya bersama-sama dengan rakyat Indonesia kami mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu, hingga berbuah melimpah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan. Mereka merasakan lawatan dan zaman Tuhan hingga mereka pun percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Maka kiranya Tuhan memberkati Radio Petra, Tuhan memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Tuhan menuntun supaya ladang Tuhan ini terus berkembang dan menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun juga berdoa mengingat segenap sahabat Petra yang saat ini lemah dan sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Juga kami mengingat bagi segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Sixta Rudi Prasetya, Saudari Fernanda Sixka Putri Valentine, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiyatsih. Demikian juga kami membawa kehadirat-Mu yang penuh belas kasih segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Ibu Sukartina, Bapak Joko Sumaryono, Mas Dimas Pangestu, Ibu Nini Prayogo, Ibu Dinda Ayu Oktaviana, Bapak Heru Puspito, Mas Rio, adik dari Bu Endah, Ibu Dani Ismu, Mbak Vita, Mbak Gama, Bapak Paulus Bawole, Mbak Triana Setiarini, Bapak Sumati KS, Bapak Purwoko, Bapak Suratijo, Mbak Adelita, Bapak Condro, Ibu Sunarno, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Mbak Ana Priyo, Ibu Susilo, Bapak Joni Sianipar, Bapak Tuyatno, Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Bapak Adi Seputro, Bapak Edi Kris, Ibu Haryono, Ibu Kusmanto, Ibu Rusmanto, Bapak Wartono Saputro, Ibu Rucito, Ibu Suyut, Ibu Yunitasrit, Ibu Krisnatuti, Ibu Pardiah Tikno, Ibu Yuni, Ibu Sudarsono, Ibu Legowo, Bapak Sudiarto, Bapak Darmawan, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Aryo, Bapak Supriyanto, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Susi Indarwati,
Bapak Bambang Subandrio, Ibu Tri, Bunda dari Bu Anita, dan juga Ibu Subartin, serta segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di hadirat-Mu yang penuh belas kasih kami menghantar mereka. Kami menantikan lawatan dan jaman Tuhan Yesus. Di dalam kuasa darah kudus-Mu karuniakan penghiburan, kekuatan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Demikian juga kami mengingat keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Dwi Widoyoko dan keluarga almarhum Bapak Kurnia Setiawan. Mereka kehilangan, kiranya Tuhan teguhkan dan kuatkan, sebab Tuhan sendiri yang telah memanggil, dan di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, sehingga kami percaya mereka yang mati adalah mereka yang Tuhan menangkan dan boleh mendapat mahkota kehidupan kekal. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, bangunkanlah segala kenangan keteladanan, dan mampukanlah untuk tetap melanjutkan kehidupan dengan iman yang bersandar pada Kristus. Kami pun mengingat segenap sahabat Petra yang berusia lanjut atau adiuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasih, Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo, Pepantan Putat GKJ Palian, Pendeta Emeritus Sutikno, Pendeta Filipus Hartono, dan juga segenap usia lanjut Poro Adiyaswo, sahabat Petra semua, kiranya Tuhan melawat melindungi. Tuhan menjauhkan mereka dari penyakit, godaan ataupun kecelakaan. Tuhan mengiringi Poro Eyang Adiyuswo dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kesehatan. Berkati juga keluarga kami Tuhan tuntun, supaya Engkau sungguh-sungguh hadir dan kami sungguh-sungguh berjalan dalam rahmat kehendak-Mu. Sungguh kami menghadirkan kasih Kristus, di mana kami saling melayani, saling menerima, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar, Tuhan tuntun, baik di dalam segala penyelesaian tugas tanggung jawab, baik di dalam tugas akhir atau segala jerih lelah mereka, supaya boleh mendatangkan hasil yang terbaik, dan anak-anak kami talenta pun menjadi semakin berkembang. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati supaya mereka memperoleh pekerjaan untuk melayani, untuk mengembangkan talenta, untuk hidup menjadi saluran berkat, dan Engkau pun memberkati dan memelihara dengan segala penghasilan yang mereka terima. Juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong sepadan pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami dipersatukan dan dikuduskan Tuhan, mewujudkan kehidupan keluarga yang kudus, kekal dan tidak terceraikan. Suami istri yang merindukan momongan, kiranya Tuhan juga berbelas kasih, karuniakan keturunan seturut waktu dan cara Tuhan. Mereka boleh mengasuh mendidik anak-anak perjanjian, supaya dengan demikian bukan kami saja, tetapi anak cucu kami semuanya berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Akhirnya kami juga membawa segala pergumulan pribadi, karuniakan kekuatan, kesabaran dan keteguhan, bahwa di dalam segala pergumulan-pergumulan ini kami justru menjadi semakin kuat, karena kami melihat Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Allah yang penuh kuasa dan belas kasih untuk turut bekerja, untuk mendatangkan kebaikan, sehingga justru dalam setiap pergumulan kami boleh hidup berkemenangan. Justru di dalam segala pergumulan Engkau bekerja menyempurnakan keselamatan kami.
Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk dosa, untuk kesalahan, untuk permohonan yang terselip saat kami memohon. Kiranya Tuhan ampuni, tetapi kami percaya penuh Engkau memberi kami yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, doa ini hanya kami panjatkan, bukan beralaskan amalan kesalahan kami para pendosa, tetapi di dalam satu nama kudus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur di dalam Sang Juru Syafaat dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan sekarang Tuhan memberi bagian bagi kita untuk mencurahkan segenap hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian menghantarkan dan meneguhkan kita. Jadikanku alat-Mu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita untuk terus melanjutkan kehidupan dan mewujudkan ibadah sejati sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan gereja idaman sebagai kehidupan keluarga Allah. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 30 Juni tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak ucapan tutur kata saya yang tidak menjadi berkenan. Dan karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.